Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 285 hiduplah. Padahal, sebelumnya Guan Xiaozhen pernah mendengar nama Xuan Qingzi dan mengetahui bahwa ia memiliki pencapaian yang mendalam di bidang metafisika. Namun ini tidak berarti bahwa ia dapat memecahkan Pantera, jadi lebih baik untuk menanyakan dengan jelas terlebih dahulu. Ketika Xuan Qingzi mendengar kata-kata ini, dia mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya. Dia tidak terburu-buru menjawab, dan bertanya dengan cara yang tidak terduga, sebenarnya, situasi seperti Nona Li adalah apa yang disebut takdirkan. Jika Anda dapat mengubah nasib Anda melawan langit, apakah Nyonya Anda tahu siapa orang pertama dalam sejarah yang berhasil mengubah nasibnya melawan langit? Guan Xiaozhen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan menjawab dengan jujur, saya tidak tahu. Meskipun dia tahu banyak tentang metafisika dalam beberapa tahun terakhir, dia belum pernah mendengar ada orang yang mengubah nasib mereka. Nyonya Tang Taizong tahu. Xuan Qingzi berkata terus terang, dia sebenarnya orang paling sukses yang telah mengubah nasibnya. Tang Taizong Li Ximin. Guan Xiaozhen sedikit terkejut dan bingung, Tuan, bagaimana menurutmu? Dia sepertinya belum pernah mendengar tentang nasib Li Ximin, bukan? Li Ximin tidak dilahirkan dengan nasib ke-955, jadi dia awalnya bukan seorang kaisar, tapi dia memprakarsai sekte Xuanwu, memenjarakan ayah kandungnya, membunuh saudara-saudaranya, dan memaksa istana untuk naik ke puncak. Ini bertentangan dengan takdir dan hubungan manusia. Memberontak. Xuan Qingzi berkata dengan ekspresi serius, masuk akal bahwa dia akan dikutuk oleh surga. Dalam 3 tahun, apalagi tahta, bahkan nyawanya akan hilang. Guan Xiaozhen kaget saat mendengar hal itu, ternyata perubahan sekte Xuanwu ini bertentangan dengan takdir surga. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, sepertinya Xuan Qingzi tidak tahu banyak, dia benar-benar meremehkannya. Tapi bukankah Li Ximin adalah seorang kaisar yang baik yang telah menjadi kaisar selama lebih dari 20 tahun? Guan Xiaozhen bertanya-tanya. Ya, itu karena seorang pria asing datang untuk membantunya. Xuan Qingzi menjelaskan, Yuan Tiangang, kamu seharusnya sudah mendengarnya, kan? Yuan Tiangang. Yuan Tiangang yang membuat gambar dorong kembali. Guan Xiaozhen mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya, ada rumor bahwa Yuan Tiangang dapat menilai nasib buruk hidup seseorang berdasarkan wajahnya, dan dia telah membuat prestasi besar dalam metafisika. Li Ximin tahu bahwa dia melanggar hukum surga, jadi dia menemukannya untuk meminta bantuan. Yuan Tiangang lah yang membantunya dan tampil dengan 11 penyihir. Setelah hidup kembali dan membalikkan keadaan, Li Ximin menyelamatkan hidupnya, dan istrinya telah menjadi kaisar selama lebih dari 20 tahun. Xuan Qingzi mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, saya untuk Nona Li seperti Yuan Tiangang untuk Li Ximin. Hidup Nona Li dalam panci tidak akan terpecahkan kecuali untuk nyawanya. Guan Xiaozhen menjadi bersemangat ketika dia mendengar apa yang dia katakan, telapak tangannya sedikit gemetar, matanya berkaca-kaca, dan dia tersedak, Tuan, Kamu tahu bagaimana bertahan hidup. Tolong selamatkan putriku, tolong. Mungkin dia ragu tentang Xuan Qingzi barusan, tapi sekarang mendengar hidung dan mata Xuan Qingzi, dia langsung percaya padanya. Xiaozhen, jangan bersemangat, selama kamu setuju dengan ketentuan guru Xuan Qingzi, dia pasti tidak akan mati. Nyonya Du sekali lagi secara samar-samar menyebutkan masalah saham. Tuan, yakinlah, Guan Xiaozhen bersumpah demi Tuhan, aku berjanji bahwa bagianmu tidak akan hilang sama sekali. Selama aku bisa menyelamatkan putriku, kekasihku juga akan berjanji untuk mentransfer sahamnya kepadamu, karena cintaku paling mencintai kita. Gadis kecil ini. Guan Xiaozhen menangis kegirangan, Chong Xuan Qingzi berjanji.
Suan Qingzi melirik Madame Du, dan Madame Du buru-buru mengangguk dan berkata, "Ya, Zhenbei sangat mencintai Qianying. Jika Anda mengatakan itu, sahamnya pasti baik-baik saja." Ketika Li Qianying mendengar ini, dia cemas, dan dia akan bangun lagi. Lin Yu meraihnya lagi dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, dengarkan apa yang akan dia katakan." "Apa yang kau dengarkan? Dia jelas berbohong untuk membodohi ibuku." Li Qianying berkata dengan sedikit kesal. Begitu Suan Qingzi memasuki pintu, dia bisa melihat bahwa pria ini bukanlah orang yang baik. Dia tidak berbicara omong kosong. Lin Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sungguh-sungguh tak terkatakan. "Apa?" Li Qianying bertanya dengan heran, "Kamu? Maksudmu apa yang dia katakan itu benar?" Lin Yu menghela nafas dan mengangguk ringan, "Sungguh, Li Ximin benar-benar mengandalkan Wang Shengzhen untuk mengubah takdirnya melawan langit, dan kepanikanmu bisa diselesaikan dengan metode ini. Betulkah?" Kilatan kegembiraan melintas di wajah Li Qianying meskipun dia berkata dengan jujur bahwa dia tidak takut hidup dan mati, dia bisa hidup, jadi siapa yang akan memilih untuk mati? Bagaimanapun, ada terlalu banyak hal di dunia ini, ada terlalu banyak orang, itu pantas untuk nostalgia. Persis seperti ini, Tuan He di depan Anda. Ketika Li Qianying mendengar kata-kata Lin Yu, dia tiba-tiba duduk dan dia tidak bisa membantu tetapi secercah keraguan melintas di matanya ketika dia melihat Lin Yu. Karena Lin Yu juga tahu bahwa kehidupan masa lalu dapat menyelesaikan kepanikannya, mengapa dia tidak jujur pada awalnya katakan padaku. Selama wanita itu mengucapkan kata-kata, "Aku harus melakukan yang terbaik untuk cara yang buruk, tapi aku harus menjelaskan sesuatu kepada wanita itu sebelumnya." Suan Qingzi melihat sekeliling tiba-tiba dan merendahkan suaranya, "Sudah kubilang, Li Ximin menentang langit." Setelah mengubah hidup mereka, ke-11 penyihir itu mati dengan kejam, tidak satupun dari mereka yang selamat. Ketika Guan Xiaozhen mendengar ini, tiba-tiba tubuhnya bergetar, wajahnya pucat, dan dia memandang Suan Qingzi dengan ngeri. Suan Qingzi melanjutkan, "Sebenarnya, 11 orang ini bukanlah penyihir sama sekali, tapi 11 orang mati. Merekalah yang menggunakan hidup mereka untuk membalikkan nasib Li Ximin. Untuk hidup, Nona Li juga perlu menemukan 11 orang seperti itu." Kematian. Tangan Guan Xiaozhen yang memegang rosario tidak bisa menahan gemetar, melihat wajah Suan Qingzi dengan penuh ketakutan. Meskipun suara Suan Qingzi sengaja diturunkan, Li Qianying di belakang layar masih terdengar jelas, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kegembiraan di matanya tiba-tiba menghilang, menatap Lin Yu dengan linglung. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Lin Yu tidak mengatakan metode retak seperti itu. Ini adalah cara memecahkan, ini jelas membangun kehidupan sendiri di atas kehidupan orang lain, dan masih 11. Lin Yu menundukkan kepalanya dan tampak serius, tidak berbicara, dan dia tidak menyangka Suan Qingzi akan mahir dalam teknik terlarang ini. Dia duduk diam, ingin melihat apa lagi yang dipahami Suan Qingzi. "Xiaozhen, kamu tidak perlu khawatir, aku akan memikirkannya untukmu sebelum aku datang." Nyonya Du buru-buru duduk di depan Guan Xiaozhen, memegang tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku bertanya pada guru Suan Qingzi. Dia mengatakan ini ada 11 pria, wanita, dan anak-anak yang meninggal. Kebetulan saya memiliki seorang teman yang bertanggung jawab atas panti asuhan. Mudah untuk membuat selusin anak dengan santai, dan anak-anak ini tidak memiliki ayah atau ibu, tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati, dan tidak perlu mengkhawatirkan dampaknya. Bagaimanapun, anak-anak ini tidak ada artinya di dunia. Mereka mati demi Qianying, dan dianggap bahwa mereka datang ke dunia ini dengan sia-sia." Ketika dia mengatakan ini, dia memasang senyum lembut di wajahnya. Dia tidak bisa melihat sedikit pun fluktuasi. Dia sepertinya tidak berbicara tentang kehidupan selusin anak, tetapi tentang kelangsungan hidup selusin gulma. "Haha, ya, Bu,
Ini adalah berkah bagi anak-anak ini untuk menyelamatkan putri keluarga Li. Suan Qingzi berkata sambil tersenyum. Guan Xiaozhen duduk di sofa karena terkejut. Dia mengusap manik-manik di tangannya dan perlahan menutup matanya. 2 baris air mata mengalir dengan lancar, bergumam, "Semoga Buddha mengampuni dosa-dosaku." Ibu. Pada saat ini, Li Qianying di belakang layar tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri dan berlari, air matanya mengalir, dan dia melihat ke arah Guan Xiaozhen dan berkata, "Bagaimana Anda bisa setuju? Itu adalah 10 kehidupan yang hidup. Bisakah hati nurani Anda bertahan?" Dia benar-benar tidak berharap ibunya menjadi begitu panik. Guan Xiaozhen sedikit gemetar, barusan, dia terlalu sibuk berbicara dengan Suan Qingzi, dan dia lupa bahwa putrinya dan Lin Yu masih di sini. Madame Du dan Suan Qingzi juga terkejut ketika mereka melihat Li Qianying. Melihat temperamen Li Qianying yang luar biasa dan sosok seperti iblis, mata Suan Qingzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip karena kegembiraan. "Qianying, kau dengar dari bibi, ibumu juga baik untukmu." Nyonya Du segera berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menarik Li Qianying. "Jangan sentuh aku, kau iblis." Li Qianying menepis tangannya, menatap Madame Du dengan marah. "Bagaimana kamu mengatakan anak ini?" Nyonya Du mengerutkan kening dan sangat kesal. Dia juga baik untuknya. Bagaimana gadis kecil ini bisa menggigit Lu Dongbin dan tidak mengenal orang baik? "Hehe, sepertinya Nona Li sangat baik hati. Tidak masalah, jika kamu merasa kesal di dalam hati, kamu bisa berpura-pura tidak tahu." Suan Qingzi berkata sambil tersenyum. Brengsek. Li Qianying tiba-tiba menyentuh cangkir teh di atas meja dan menuangkan air ke wajah Suan Qingzi dengan keras. Dia tampak bingung, dia segera menghancurkan cangkir teh di wajah Suan Qingzi. Suan Qingzi menyembunyikan dirinya perlahan-lahan, tetapi terkena cangkir teh di sudut dahinya, dan kantong darah tiba-tiba menonjol di dahinya. Aduh, dia tidak bisa menahan tangis, menutupi kepalanya. "Tuan, kamu baik-baik saja." Ekspresi Madame Du berubah, dan dia bergegas untuk memeriksa luka di kepala Suan Qingzi. "Lancang." Guan Xiaozhen tiba-tiba berdiri, menatap dingin pada Li Qianying dan berkata dengan marah, "Bawa aku kembali ke rumah." "Nyonya Guan, jangan marah, tidak apa-apa, ini bukan Nona Li yang dengan sengaja mencoba untuk mengalahkanku, ini adalah kejahatan batinnya Chong sejak awal. Untuk menghancurkan kepanikannya, pertama-tama aku harus membantunya menyelesaikan kejahatan batin Chong." Begitu suara Suan Qingzi turun, dia bergegas dengan langkahnya, dan memotong leher Li Qianying. Tubuh Li Qianying melunak, dan dia tiba-tiba pingsan dan membungkuk ke pelukan Suan Qingzi. Suan Qingzi merasakan tubuh giok yang hangat di pelukannya dan mencium aroma tubuh Li Qianying. Dia tidak bisa menahan goyangannya, dan segera berpura-pura serius dan berkata, "Nyonya Guan, terpengaruh oleh pemujaan jahat, Nona Li Yintang menjadi hitam, mungkin ada bencana darah dan cahaya dalam beberapa hari mendatang." Ah! Guan Xiaozhen memucat ketakutan, "Tuan, tolong bantu gadis kecil itu. Jangan khawatir, aku akan merapal mantra untuk menyingkirkan kejahatan di dalam hatinya. Kamu bisa mencarikan ruangan untukku, dan aku ingin menggunakan mantra untuk mengatur formasi." Suan Qingzi buru-buru berkata. "Kamar-kamar ini baik-baik saja." Guan Xiaozhen dengan cepat menunjuk ke kamar-kamar di dalam. "Oke, aku perlu berkonsentrasi saat melakukannya. Jangan biarkan siapapun masuk dan menggangguku." Suan Qingzi mengangguk, dan berkata bahwa dia akan menggendong Li Qianying dan masuk ke ruangan, menjilat bibirnya dengan lidahnya, dan sudut mulutnya mau tidak mau bangkit. Senyuman puas. Guan Xiaozhen selalu berpikir bahwa orang-orang metafisik murni berkultivasi dan tidak dekat dengan jenis kelamin perempuan. Secara alami, dia tidak dapat menebak bahwa Suan Qingzi adalah hantu kelaparan yang hebat, jadi dia membiarkannya menggendong putrinya ke dalam rumah dengan percaya diri. "Tuan Suan Dadao, saya pikir sebelum Anda membantu Nona Li membersihkan kejahatan batin Anda,
Biarkan saya membantu Anda membersihkan kejahatan batin Anda. Lin Yu berdiri tanpa terburu-buru. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.